kasih Ibu Iin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua dari komunitas Terang Kasih. Salam kenal buat Halo, semuanya. Sebelumnya bolehkah saya cek suara saya? Apakah terdengar dengan keras, dengan jelas? Semuanya aman ya? jelas. Oke. Puji Tuhan, kita berdoa supaya sinyalnya aman dan semua bisa melokasi Tuhan buat orang-orang di sekitar. Dan saya percaya di sini yang berkumpul ada dari berbagai daerah. Salam kenal buat semuanya di daerahnya masing-masing. Bahkan saya juga mendengar katanya juga ada yang di luar negeri. Puji Tuhan, Indonesia bisa dipakai untuk jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Tentunya itu hatinya Tuhan Yesus. Amin. Oke, dan saya ada di sini tuh dengan penuh rasa sukacita karena walaupun pertama kali hadir di Terang Kasih, saya yakin komunitas ini bukan sekedar apa ya, saya harusnya bukan sekedar tamu di sini karena Kain, Abang Charles sekian waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita ngobrol banyak dan mereka meminta untuk saya gitu ya bersama dengan gereja yang saya gembalakan untuk apa ya menaungi komunitas Terang Kasih sehingga komunitas ini punya naungan yang legal di bawah satu lembaga gereja sehingga kalau diperlukan atau dipertanyakan ada covering yang jelas di bangsa ini tidak liar begitu ya. Dan perkenalkan, nama saya Ferry Felani, saya pendeta dan gembala sidang dari GBI City Gate. Kalau nama nama resminya GBI City Gate, tapi kalau kami di Instagram kami menggunakan nama City Gate Indonesia. Dan saya sudah mengembalakan terjun dalam pelayanan pengembalaan itu sudah 19 tahun, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Dan tetap masih muda sampai hari ini, gitu ya, puji Tuhan. Eh, di sini juga ada dari ada jemaat kami juga nih, kayaknya Ivana dan Albert. Tadi saya lihat di Zoom ada join juga dan Ibu Iin dan Bapak Charles juga berjemaat di gereja kami. Jadi naungan dari komunitas Terang Kasih ini bukan cuma asal tempel nama, tapi betul-betul para pemimpinnya juga dimuridkan di gereja kami. Jadi percaya apa yang diajarkan dan dibagikan oleh Pak Charles, Bapak Charles dan Ibu Iin juga sesuatu pengajaran yang baik, yang sehat, yang kami juga perhatikan uh, menu-menunya gitu. Dan hari ini uh, saya ingin berbagi sesuai dengan topik yang diberikan gitu ya kepada kita semua dan saya suka sekali karena sepertinya nuansanya Bible study. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan mungkin boleh menyiapkan catatan gitu ya, buku catatan, alat tulis dan sekiranya nanti ada yang perlu ada karena saya menggunakan PPT, jadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan boleh juga screenshot gitu ya dan juga atau memfoto juga boleh gitu. Nanti kalau mau diminta PPT-nya kasih aja Bu In ya, bebas. Ini tidak ada hak cipta, semua kita milik Roh Kudus gitu ya. Jadi silakan kalau mau nanti Bapak Ibu di sini ada yang berkhotbah dan mengembalakan. Kalau ada yang mau ada part-part tertentu yang mau dikembangkan dan dikembangkan lagi, saya sama sekali tidak keberatan. Saya tidak merasa memiliki pewahyuan ini. Dan saya juga menyapa kalau di sini ada Bapak Ibu Gembala, ada Bapak Ibu Pendeta dari gereja-gereja lain. Salam kenal, kita dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Eh, Hari ini saya ingin membahas tentang topik ini, yaitu a spiritual journey of prayer and worship. A spiritual journey of prayer and worship. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai manusia kita semua pernah punya journey gitu ya. Semua kita punya perjalanan, punya journey sebagai manusia. Tetapi sebagai manusia rohani harusnya journey kita nggak cuma journey biasa nih. Harusnya journey kita tuh spiritual journey gitu ya. Kalau sebagai manusia biasa kita punya journey, kita punya perjalanan hidup dari usia kita dari tahun ke tahun ada journey-nya, ada pengalamannya. Tetapi sebagai manusia rohani yang telah lahir baru, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dipenuhi Roh Kudus, harusnya journey kita adalah spiritual journey. Kata spiritual itu kan artinya rohani gitu ya, perjalanan rohani. Rohani itu bukan sekedar Kristen, tetapi dipimpin Roh Kudus gitu. Jadi kalau kita bicara soal manusia rohani, rohani adalah manusia yang hidupnya dipimpin Roh Kudus gitu. Dan eh, saya percaya juga bahwa yang namanya spiritual journey itu nggak mungkin bisa dipisahkan dari prayer, doa dan penyembahan, prayer and worship. Dan saya yakin di sini kalau ada Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin bilang suara saya nggak bagus gitu ya, suara saya fals gitu. Saya tetap percaya bahwa Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan karena penyembahan bukan soal nyanyian dan lagu, tapi soal hati yang menjadikan Yesus dan Allah selalu nomor satu dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mudah melihat dari kitab
Daniel, ya karena waktunya terbatas, saya hanya menyoroti separuh dari kitab Daniel, gitu ya dari 6 pasal pertama saja. Sisanya, Pak Ibu katakan kita bisa mempelajari yang lebih lanjut, tetapi saya rasa 6 pasal di awal ini bisa cukup mewakili tentang kitab Daniel ini. Nah, bicara soal kitab Daniel, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Daniel dan mencoba nanti mencari pendekatannya ke hidup kita, atau mencari aplikasinya di hidup kita perlu mengenali bahwa konteks kitab Daniel adalah umat Tuhan yang ada di pembuangan Babel, gitu ya. Jadi konteksnya kitab Daniel nanti sepak terjang Daniel dengan segala ada teman-temannya, Saduk, Mesak, Abednego itu ada dalam pembuangan di Babel. Dan dari pembuangan tersebut mereka dipilih untuk melayani di istana Babel, gitu ya, melayani di dalam kerajaan Babel. Jadi hari itu mereka tidak ada di Yerusalem, mereka tidak ada di tanah perjanjian, mereka dibuang. Jadi bicara soal pembuangan itu bicara soal titik nol dalam kehidupan, Bapak Ibu. Jadi supaya kita dapat konteksnya, jadi ingatlah bahwa konteks kitab Daniel ini adalah konteks di mana seseorang umat Tuhan ada dalam titik nol dalam kehidupannya, titik terendah dalam hidupnya, keadaan yang sangat sulit dalam hidupnya, hidup di dalam perbudakan, dalam keterikatan, hidup dalam kekalahan, baik secara finansial, secara emosional, secara relationship, secara karir, gitu ya, secara bisnis, bisnis yang bangkrut, sakit yang nggak sembuh, banyak hutang, banyak keluarga besar, gitu ya. Kita berada dalam keadaan yang membuat kita tidak berdaya, tawar hati, atau kita merasa kita ada di tempat yang salah, gitu ya. Misalnya di sini ada ibu yang merasa bahwa kok aku sekarang tinggal di sini, aku tinggal di rumah seperti ini, aku tinggal di rumah aku tinggal di aku suka banget. Nah, itu gambaran dari Babel gitu. Jadi kalau kita merasa kita dalam keadaan yang sangat tidak ideal, sangat sulit, sangat berat, itu nol titik terendah, ini berarti konteks kita tuh mirip dengan keadaan di Babel. Yang menarik adalah di sinilah kita bisa menemukan spiritual journey seorang Daniel yang adalah the man of God, umat Tuhan bersama dengan teman-temannya gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika banyak orang gitu ya di pembuangan di Babel, banyak orang menjadi tawar hati, hidup dalam kekalahan, mereka mengeluh, mereka menyalahkan keadaan, mereka bersungut-sungut, mereka kehilangan semangat. Justru Daniel dan ketiga temannya itu punya attitude yang berbeda. Saya percaya kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak Ibu kita ditempatkan, walaupun keadaan kita tidak ideal, walaupun keadaan kita seperti di pembuangan di Babel, kita harus punya sikap yang berbeda. Amin. Kita harus punya attitude yang berbeda, kita harus punya mentalitas yang berbeda. Gitu. Karena Daniel bukan satu-satunya orang Israel yang ada di pembuangan. Ada banyak orang yang masuk ke situ. Ada banyak umat Tuhan yang masuk ke pembuangan. Tapi hanya Daniel dan ketiga temannya yang punya sikap hati, punya mentalitas yang berbeda, sehingga mereka di tengah pembuangan, di tengah titik nol, mereka justru mampu jadi generasi unggul di tengah keadaan yang paling buruk. Dan kalau di sini ada di antara Bapak Ibu dan teman yang sedang berada dalam keadaan terburuk dalam hidup Anda, saya berdoa supaya Anda dimampukan oleh Tuhan Yesus menjadi generasi unggul. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kita lihat dalam Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau di Alkitab elektronik, kalau di apps, aplikasi, itu biasanya di ayat 10 sampai 11. Tapi kalau di Alkitab buku, itu di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Di sini ada sebuah kisah ketika Daniel hendak ditangkap, dicari kesalahannya, dan orang-orang di kerajaan di mana dia mengabdi tidak menemukan di zamannya Darius, ya di dalam Persia, dicetak dengan sebuah titah di mana semua orang harus menyembah patung. Tapi Daniel tidak bersedia, lalu Daniel dicari gitu ya dan didapati kesalahannya bahwa kesalahannya adalah pada ibadahnya, pada Allahnya. Katakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ternyata Daniel punya habit, punya kebiasaan, ia biasa berdoa memuji Allah 3 kali sehari dalam hidupnya. Jadi ini adalah sebuah gaya hidup tadi, prayer and worship yang dibangun oleh Daniel yang ternyata menjadi kunci keberhasilan Daniel dimanapun Tuhan tempatkan dia. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu rekan-rekan semua, Daniel tidak berkarir di dunia rohani, dia tidak berkarir di bait Allah, dia berkarir di dunia pemerintahan atau politik. Tapi di situ dia membangun sebuah kehidupan doa yang begitu kuat, kehidupan doa, dan dia memuji Allah. Prayer and worship menjadi sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup yang biasa dilakukannya. Bahkan sekalipun dia mendapatkan ancaman untuk berhenti melakukannya, dia tidak berhenti melakukannya, dan ini menjadi kunci bagaimana Tuhan bisa memakai hidupnya dengan cara yang luar biasa. Nah, kita bisa pelajari dari sini bahwa spiritual journey itu ada karena spiritual disiplin. Jadi dimaksud tadi dia berdoa sehari 3 kali, seperti yang dia lakukan, dia memuji Allah, dia berdoa, itu adalah bentuk spiritual disiplin. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita semua sebagai orang percaya perlu memiliki spiritual disiplin supaya kita bisa punya spiritual journey. Hanya karena kita orang Kristen belum tentu journey kita itu spiritual, gitu ya. Kalau kita nggak pernah melibatkan Tuhan, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan yang menaatinya, kita tidak pernah firman, tidak pernah taat sama kebenaran, maka journey kita cuma journey biasa. Perjalanan kita cuma perjalanan biasa. Tapi kalau kita punya spiritual disiplin, maka yang terbangun dalam hidup kita bukan cuma journey biasa, tapi juga spiritual journey, di mana Allah terlibat di dalamnya. Saya sering bilang begini di dalam bentuk khotbah saya, orang Kristen yang tidak berdoa akan selalu menjadi korban keadaan. Coba Bapak Ibu catatnya kan betul nggak? Orang Kristen yang tidak pernah berdoa, yang tidak mau berdoa, akan selalu jadi korban keadaan. Tapi orang Kristen yang berdoa akan mengalami campur tangan Tuhan. Misalnya, kita mengalami konflik di dalam keluarga besar, konflik dengan ipar, konflik dengan mertua. Mana enak sih konflik sama keluarga ya nggak sih Bapak Ibu ya? Kita cuma mengandalkan keadaan nih, kita cuma nunggu ipar kita kapan berubahnya. Kita cuma menunggu kapan mertua kita berubah sikapnya dan kelakuannya. Kapan mereka jadi baik sama kita. Dan perlu kepastian kita hanya menjadi korban keadaan. Tapi waktu kita berdoa buat ipar kita berdoa buat mertua kita tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Maka kita sedang mendatangkan campur tangan Allah. Kita bukan korban keadaan. Kalau kita hutang gitu ya, punya masalah hutang. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak berdoa, ya udah kita cuma menunggu entah kapan keadaan berubah, entah kapan kita dapat proyek yang hasilnya besar, uang lebih, supaya bisa melunasi hutang-hutang kita, ya cuma bergantung pada keadaan yang ada, tergantung pada gaji yang ada. Tapi kalau kita berdoa, Bapak Ibu, kita bukan korban keadaan, karena ada campur tangan Allah. Kalau kita sakit sekalipun, atau merawat orang yang sakit, kalau kita nggak berdoa, kita cuma hidup atau kata dokter. Dokter bilang A, bilang B, keadaan yang buruk, ya udah cuma panik, bingung. Tapi kalau kita tahu kita bukan korban keadaan, kita bisa mengalami campur tangan itu. Itu saya percaya Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, kalau kita melihat kitab Daniel, Bapak Ibu, kita akan menemukan nuansa profetik, gitu ya, nuansa profetik. Istilah profetik, kalau dalam bahasa Indonesia lagi, kita mengenal istilah kenabian, gitu ya. Saya menangkap dalam kitab ini bahwa Tuhan kaki agar kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi prophetic people, umat yang profetik. Akan oleh Tuhan mengucapkan lagi, saya berdoa supaya sahabat-sahabat di komunitas Terang Kasih menjadi umat yang profetik, gitu ya, prophetic people. Prophetic people itu apa sih? Apakah prophetic people adalah sekedar orang Kristen yang berbahasa roh? Apakah sekedar orang Kristen yang uh, pakai tiup-tiup shofar, penyembahannya lama, gitu ya? Saya percaya bahwa uh, Joel pasal 2 sudah membuatkan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, pada anak-anak, pada teruna-teruna, pada orang-orang tua. Dan umat yang prophetic atau prophetic people adalah umat yang mampu menangkap isi hati Tuhan. Mampu mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang rindu untuk menyatakan isi hatinya, rencananya. Dan Daniel adalah contoh orang yang berkarir di dunia politik,
seorang anak muda yang berkarir di dunia pemerintahan, tapi dia prophetic people di tengah-tengah kekacauan yang ada, seperti pembuangan di Babel. Saya juga berdoa di sini supaya Bapak Ibu rekan-rekan kalau Anda berada di keadaannya seperti Babel, kacau balau, tidak ideal, titik nol, Anda tetap di tempat yang prophetic, yang bisa menangkap isi hati Tuhan, yang bisa memahami rencana Tuhan, memahami kehendak Tuhan, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga bisa menang kehendak Tuhan untuk orang-orang di sekitar Anda. Gitu ya. Tapi kalau nggak punya gaya hidup prayer and worship, nggak bisa jadi prophetic people. Daniel bisa jadi prophetic people karena dia membangun gaya hidup. Jadi ternyata gaya hidup harus ada lebih dulu, baru karunia bekerja. Kalau dia punya gaya hidupnya, karunianya juga nggak akan bekerja dengan baik. Jadi bangunlah gaya hidup yang tadi spiritual disiplin, prayer and worship, maka kita akan people. Dan prophetic people itu nggak selalu bernubuat ke gereja, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan pesan Tuhan yang natural itu di momen yang biasa bahkan. Saya pernah diundang oleh salah satu teman, sekarang sudah jadi jemaat gereja kami, seorang direktur sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini ulang tahun perusahaan setiap tahunnya, sudah mungkin 4-5 tahun terakhir, saya selalu diminta khotbah gitu. Sampai tahun ini pun sudah di booking gitu ya buat bulan Oktober nanti. Saya lupa beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya diminta untuk hadir di ulang tahun perusahaan dan dia bilang nih, owner perusahaannya perempuan gitu ya. Dia bilang, Pastor, kali ini yang khotbah jangan Pastor Ferry ya kan tiap tahun itu Pastor Ferry terus gimana kalau istri yang khotbah. Jadi istri saya namanya Fania, dia yang diminta khotbah. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, mau saya yang khotbah, istri saya yang khotbah, saya no problem. Jadi dia minta istri saya yang khotbah. Tapi Pastor Ferry harus datang. Oh ya datang dong, pasti dong. Kan kamu soalnya ulang tahun dan kebetulan saya sempat terlibat di dalam perusahaan tersebut mendoakan dan mengikuti journey perjalanan di perusahaan tersebut. Nah, singkat cerita, istri saya khotbah, dia minta pemiliknya ini minta saya berdoa gitu. Dan dia bilang, boleh nggak nanti yang didoakan karyawan-karyawan saya. Dan masalahnya Bapak Ibu, itu ibadah ulang tahun, itu dihadiri oleh semua karyawan yang notabene sebagian besar bukan orang Kristen gitu. Nah, waktu itu kan rame-ramenya zaman kasusnya Ahok gitu, Pak Ahok gitu ya, belum lama lah dari case itu. Jadi saya pikir kamu nggak salah gitu. Karena ibadahnya, ibadah ucapan syukurnya ini buat yang Kristen aja. Oh nggak apa-apa. Karena semua oke kok, semua nggak ada yang keberatan dan sudah terbiasa gitu. Jadi silakan khotbahnya, tapi juga bukan Kristen gitu. Udah akhirnya istri saya berkhotbah, setelah khotbah saya diundang ke depan, dia bilang, saya minta Pastor Ferry untuk berdoa gitu ya, buat perusahaan ini dan juga buat teman-teman karyawan di sini. Ternyata saya salah sangka, Bapak Ibu. Saya pikir mendoakannya tuh secara umum, jadi kayak di depan ya, doain semuanya. Enggak, ternyata saya diminta mendoakan satu-satu gitu. Satu persatu karyawan termasuk yang bukan Kristen. Waduh, gitu. Saya kan nggak enak, artinya nggak enak tuh begini. Saya nggak punya perusahaan ini. Kalau saya berdoa, habis itu saya pulang, ya udah bebannya nggak di saya kan gitu. Tapi kan teman saya nih, pemilik perusahaannya, kalau ada yang tersinggung, gitu, dia merasa ini penistaan agama dan sebagainya, gimana gitu. Tanggung jawab saya ke orang ini kan. Jadi saya bilang, benar nih gitu. Dia bilang, iya benar gitu. Kamu doakan satu persatu buat saya gitu. Eh, mungkin 20-an waktu itu yang hadir gitu ya di ruangan atau hampir 30, 20-30 orang. Kemudian saya bilang begini karena saya nggak enak gitu ya takut sensitif soal agama, saya bilang, Ibu, saya minta izin buat semua karyawan di sini, bolehkah Bapak Ibu yang eh, keberatan gitu, Anda merasa tidak perlu didoakan, boleh nggak kalau Anda duduk, mereka posisinya sedang berdiri gitu. Jadi saya minta kalau tidak perlu didoakan, saya nggak perlu didoakan atau nggak mau didoakan, boleh nggak Anda duduk. Jadi saya tahu siapa yang saya perlu doakan. Ternyata di perumahan itu nggak ada yang duduk, semuanya berdiri gitu. Arti semua mau didoakan kan. Oke, ya udah gitu. Akhirnya saya doakan satu persatu. Ya, saya lihat dari doanya apa Kristen gitu ya. Ya ada yang mungkin dari Buddha, dari Muslim dan sebagainya. Saya mulai berdoakan, saya mulai datangi, saya bilang, maaf, eh, Mas, saya minta izin mendoakan ya. Saya tumpangkan tangan saya di bahu saya, di bahunya. Saya doakan 2-3 kalimat pertama, biasa gitu ya. Saya berdoa buat Mas, saya tanya namanya siapa? Mas Heru. Oke. Tuhan buat Mas Heru,
makasih buat kehadiran di perusahaan ini dan sebagainya. Terima, Tuhan taruh beberapa impresi di hati saya untuk saya menyampaikan santungan, tapi dengan cara yang natural. Gitu ya. Jadi nggak akan ketahuan kalau itu seperti nubuatan atau apa, Bang. Orang pertama lewat, orang kedua lewat, orang ketiga lewat. Masuk mulai orang keempat, orang kelima, itu busananya sudah kelihatan dia bukan, udah ketahuan dari penampilannya, dari busananya bukan orang Kristen. Gitu. Ngerti ya maksud saya ya, bukan orang Kristen tuh dari penampilannya, dari pakaiannya, busananya. Ini udah pasti agama lain, agama yang mayoritas di negeri kita. Saya minta izin, Mbak, saya boleh tahu namanya nggak? Saya minta izin menyimpulkan ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Saya doakan. Dan waktu saya mulai berdoa, dua tiga kalimat, kalimatnya biasa. Saya tidak punya maksud apapun, cuma mendoakan dengan kalimat yang biasa. Terus kalimat ketiga, itu muncul lagi kalimat yang Tuhan taruh pesannya di hati saya gitu. Dan pesannya itu lebih spesifik gitu. Tuhan taruh di hati saya bahwa uh, orang ini umul, begitu berat bebannya, memikul beban keluarganya dan nggak ada orang yang ngertiin dia. Saya bingung, sampaikan dia, gitu ya. Nih, saya sampaikan deh. Saya cuma berdoa, Tuhan tahu beban yang ada di hatimu, bahwa kamu memikul beban keluarga yang begitu berat dan nggak ada orang yang ngerti, apa kamu ngerasa ada orang yang ngerti kamu. Tiba-tiba tangisan pecah, Bapak Ibu. Nangis, malah mulai pecah. Dan dua kan mulai minta kamu. Ya, karena yang awal tadi dua tiga orang itu nggak ada yang nangis. Ini masuk orang keempat ini tuh, dan ruangannya hening, tidak ada musik gitu ya. Wah, pecah misalnya. Saya mulai pikir, wah gawat nih gitu ya. Saya mulai berat, mulai nggak enak. Orang udah mulai bingung gitu. Yang harusnya saya lakukan, dan siapa gitu. Langsung tangan lagi ke puncaknya aja, cuma sentuh, sentuh apa sebenarnya aja gitu, dikit gitu ya, takut dia tersinggung. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa untuk mbak ini, terima kasih untuk kehadirannya di perusahaan ini, dan sebagainya. Empat kali muncul lagi pesan Tuhan, lebih spesifik, apa, spesifik lagi, bahwa orang ini sedang dipakai Tuhan untuk menolong ibunya dan adiknya. Saya pikir, ibu sama adik. Kalau ibunya udah meninggal gimana? Kan saya nggak nanya nih sama orang ini. Kalau kok saya bilangnya ibunya, kalau bapaknya ada, kok nggak disebut gitu. Terus saya bilang adik ya, kalau dia adik gimana? Kalau punya apa gimana? Udah tunggal gimana? Saya pikir bingung. Saya putar-putar dulu kalimat doanya sampai akhirnya saya nggak tahan, saya sampaikan. Tuhan pakai Anda untuk begini-begini dengan ibu Anda. Kalau kita nisan, gitu ya, makin mencekam. Tentunya setelah itu makin mencekam dan selesailah ibadah itu. Ya udah, kami pamit. Oh, nggak pamit, kita pergi makan ke Central Park. Itu ada sebuah restoran, kita makan dan rame di situ. Terus teman saya yang milik punya perusahaan, dia bilang, jadi deh, anak-anak semua naik mobil ke kantor, saya naik ke Pasar Ferry sama Fania gitu. Ruangan ke mobil kita juga gini, itu segitu ya. Iya, itu kaget, itu bilang A, B, C, itu semua. Karena ini saya bukan kan gue, kita tuh kita dia soal ibu sama adiknya. Aku mau tahu itu, ini cuma sama adiknya. Dia nggak punya kakak, papanya sudah meninggal. Itu bisa tepat ya gitu. Sebenarnya saya nggak tahu, saya juga nggak coba ngarang-ngarang, tapi waktu saya berdoa Tuhan taruh itu di hati saya. Jadi lucu, itu bukan nuansa ibadah gereja, ya, bukan orang-orang yang mungkin ada di situ juga bukan orang Kristen yang betul-betul membuka hati untuk mencari Tuhan. Di situ saya sadar bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Ingin berbicara menyampaikan isi hatinya buat banyak orang. Itu sebabnya menjadi umat yang profetik itu nggak cuma di gereja. Artinya ketika Bapak Ibu ditaruh di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Anda bekerja, bisa bawa kita untuk menyampaikan pesannya kepada siapapun, bahkan tanpa bahasa roh, tanpa lagu cepat, lagu lambat, dan sebagainya. Sampai bisa mengalir begitu rupa karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan memakai kita di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah Babel ini, di Daniel. Nah, ini dia tadi kita udah bahas, tidak kita tidak bisa jadi umat yang prophetic kalau kita nggak punya gaya hidup prayer and worship. Dan yang namanya prophetic ministry, pelayanan kenabian, menyampaikan isi hati Tuhan, itu bukan untuk gaya-gayaan, gitu ya, tapi untuk memberikan solusi buat orang-orang di sekitar kita dengan pergumulan dan permasalahan mereka. Kita tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Nah, ini ada 4 hal yang kita bisa pelajari bahwa kalau kita seperti Daniel punya kehidupan doa, maka kehidupan doa itu cuma doa saja, cuma menyembah Tuhan saja, itu nggak cukup.
Saya banyak ketemu orang yang rajin berdoa dan rajin penyembahan, tapi ternyata dalam hidupnya nggak punya cara hidup yang tepat, tidak punya cara hidup yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa jadi solusi di tengah-tengah keadaan Babelnya. Nah, yang dikasih Tuhan, kalau kita semua membangun kehidupan doa dan penyembahan yang baik, maka ini adalah hal-hal yang juga perlu kita bangun untuk melengkapi kehidupan doa kita, gitu ya. Karena Daniel yang tadi punya kehidupan doa tadi, gitu ya, yang biasa berdoa 3 kali sehari, dia punya action plan, dia punya action, gitu. Dia punya tindakan. Dia nggak cuma jago doa aja, dia tidak cuma jago nyeloteng doa di kamar doanya saja, tapi dia punya tindakan nyata, dan ini 4 tindakan nyata dia yang membuat dia berbeda di tengah-tengah Babel. Yang pertama, dia punya ketetapan hati. Dia punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, santapan raja mungkin dalam konteks kita bukan bicara soal makanan, Bapak Ibu, tapi apapun yang kita konsumsi, baik itu tontonan, tayangan di Instagram, di Netflix, di YouTube, di sosial media, ada yang kita konsum yang membuat kita jadi bisa menajiskan kita, gitu ya. Nah, Daniel adalah orang yang punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Itu sebabnya kehidupan doa dan penyembahan dia nggak sia-sia. Ketetapan hati ini di kejadian di Daniel pasal 1 membuat dia bisa dibuktikan bahwa Daniel dan ketiga temannya lebih sehat ketika dia makan sayur mayur aja. Jadi dia tidak memakan tetapan raja. Bahkan didapati dia 10 kali lipat lebih bijaksana karena punya ketetapan hati ini. Jadi kalau kita punya kehidupan doa, itu bagus. Kita punya penyembahan, bagus. Tapi waktu kita keluar nih dari kamar doa kita, Bapak Ibu ada di kantor, ada di warung, ada di dunia kerjanya, punya nggak kita ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan apapun yang bisa menajiskan kita, dengan gosip, dengan semua hal yang bisa menajiskan kita. Jadi kita perlu waktu kita keluar dari kamar doa kita punya tindakan nyata. Yang pertama namanya ketetapan hati. Jadi dia yang dikatakan firman Tuhan. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja, dimintanya lah pada pemimpin pegawai istana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Ini spiritual disiplin, Bapak Ibu. Ini kan ada disiplin ya. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri, tidak kompromi. Jadi penting bagi kita bahwa kehidupan doa dan penyembahan kita harus melahirkan ketetapan hati untuk kompromi tengah-tengah dunia. Orang Kristen suka jadi ejekan karena orang Kristen suka begini, doanya rajin, ibadah kantornya rajin, tapi waktu di dunia nyata tidak punya ketetapan hati. Gampang bikin curang, gampang berbohong di kantor, gitu ya. Terutama di sini kalau ada Bapak Ibu yang bekerja, rekan-rekan yang bekerja, tolong gitu ya, jangan biasakan untuk minta izin sama perusahaan dengan cara berbohong. Apalagi untuk acara gereja gitu ya. Itu yang membuat kita nggak jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Pastikan kita jadi orang yang punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan apapun yang bisa menajiskan kita. Yang berikutnya yang kedua adalah selain punya kehidupan doa tadi, prayer and worship, eh, Daniel membawa prayer and worship pada tindakan yang berikutnya adalah dia punya inisiatif. Jadi jangan hanya jago doa dan penyembahan, tapi waktu dalam hidup nyata punya inisiatif untuk mengatasi masalah. Daniel itu nggak diam saja ketika masalah muncul. Daniel pasal 2 dikatakan Raja Nebukadnezar punya mimpi. Dia nggak bisa mengartikan mimpinya, nggak ngerti. Bukan cuma nggak ngerti arti mimpinya. Dia sendiri pun nggak ingat, dia sendiri pun nggak tahu mimpinya apa. Dia kumpulin semua orang bijaksana di situ, dan ternyata orang-orang itu orang-orang bijaksana, ahli jampi, ahli nujum, semua nggak bisa jawab. Dan karena itu Caesar marah, ingin membunuh semua orang berhikmat, termasuk Daniel dan teman-temannya. Ketika keadaan penting, Daniel nggak bisa aja. Dia punya inisiatif untuk kasih solusi di tengah masalah yang sedang terjadi. Bahkan inisiatif itu beresiko. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, kita melihat keluarga kita dalam masalah, keluarga kita dalam masalah, kantor kita punya masalah, jangan diam saja. Hasil punya kehidupan doa dan penyembahan harusnya menjadikan kita orang yang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin ketika kita punya inisiatif pertama kali, boleh nggak saya bantu? Kita belum punya solusinya, jangan-jangan. Kayak Daniel nih, ketika dia bilang, boleh nggak saya bantu? Boleh nggak saya menghadap raja? Daniel belum punya solusinya loh, dia berdoa dulu akhirnya. Sampai dia dapat solusinya, baru dia datang lagi pada raja. Nah, ini ayat-ayatnya. Katakan maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu
untuk memberitahukan makna itu pada raja. Jadi datang ke raja dia belum punya solusinya. Sama dengan kita, mungkin kita belum punya solusi, tapi kita, boleh nggak kita punya inisiatif dulu? Kita ditanya sama A dan itu, tapi nggak pernah bisa kasih solusi karena nggak punya inisiatif. Udahlah, orang aja yang begitu. Udahlah, orang lain yang begitu. Kita nggak berpunya hikmat Tuhan nggak muncul dalam hidup kita. Saya lihat ketika Besar menyuruh Arya untuk membasmi semua orang bijaksana, Inilah Ariok yang telah dituliskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Daniel nggak dipanggil sama raja, dia punya inisiatif untuk bilang bawalah aku menghadap raja. Orang Kristen kalau ingin membuat perbedaan harus punya inisiatif. Amin, Bapak Ibu. Silakan catat dan dilatih gitu ya, karena kadang-kadang orang Kristen suka cuek, bukan urusan saya, nanti mau repot hidup saya gitu ya. Yuk jadilah orang yang punya inisiatif, apalagi kalau kita sudah membangun kehidupan doa dan penyembahan yang baik. Saya percaya kita adalah people yang bisa dikasih hikmat sama Tuhan. Yang ketiga adalah kita perlu jadi orang yang punya hikmat gitu ya. Prayer and worship harusnya melahirkan wisdom di hati kita ya. Nah, karena itu jadi wisdom itu apa sih? Hikmat itu ada untuk memberikan solusi, Bapak Ibu. Jadi kata kunci untuk mengenal wisdom itu adalah solution, solusi. Jadi gini, itu kalau orang ingin punya wisdom, dia harus punya hati yang peduli kalau orang lain. Karena wisdom itu berkaitan sama solusi, sama jalan keluar. Gitu. Ya, kalau kita nggak punya hati untuk peduli sama masalah orang lain, ya hikmat solusi jadi nggak perlu kan begitu. Jadi lihat ini yang terjadi sama Daniel, pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Daniel 5 ayat 11 bilang, sebab dalam kerajaan tuanku, ya, jadi waktu itu raja yang baru, gitu ya, punya problem dan dikatakan bahwa dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Jadi Daniel dicap oleh orang-orang di Babel adalah orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, ini Nebukadnezar sebelumnya, gitu ya, ada terdapat pada orang itu cerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Jadi diakui bahwa Daniel itu punya hikmat karena dia punya solusi ketika semua orang nggak punya solusi. Dia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum. Ya, Daniel 5 ayat 14. Setelah ku dengar tentang engkau, ini kata rajanya, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Jadi ternyata Daniel itu nggak cuma sekedar punya kehidupan doa, dia juga memfollow up kehidupan doa dia dan penyembahan dia dengan menjadi orang yang punya solusi, punya hikmat. Kita tahu di kitab Amsal dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dan kita belajar bahwa orang yang punya hikmat adalah orang yang mendengarkan teguran, menerima masukan, menerima nasihat, belajar. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua, yuk jangan cuma rajin doa dan penyembahan, tapi doa dan penyembahan kita diimbangi dengan rajin belajar. Gitu ya. Makanya saya sangat mengimbau Bapak Ibu rekan-rekan semua kalau ada acara seperti ini, belajarlah mencatat gitu ya, supaya kita mengupgrade diri kita supaya rajin penyembahan kuat tapi hikmat juga punya gitu ya, karena kita juga mau mendengarkan nasihat pengajaran dan teguran sehingga kita punya solusi gitu. Jangan cuma rajin doa dan penyembahan tapi nggak punya solusi, karena Daniel ternyata dalam journey dia dalam prayer and worship dia adalah orang yang punya solusi, dia adalah orang yang terus belajar, makanya dia punya jabatan yang tinggi, jadi percaya pada jabatan yang tinggi uh, di eranya gitu ya. Bahkan bayangkan Bapak Ibu itu kerajaan Babel loh. Kerajaan Babel sampai mencari orang buangan karena ditahu orang buangan itu di pembuangan itu ada orang-orang terbaik yang mereka ambil. Justru dia yang diangkat jadi kepala orang itu bukan orang Babel sendiri, orang buangan. Bayangkan. Nah, itu kan begitu hebatnya Daniel begitu sampai raja aja memilih orang buangan ini jadi kepala, jadi pimpinan orang-orang berilmu. Berikutnya adalah mentalitas yang excellent, yang luar biasa. Jadi kita punya mentalitas yang excellent, mentalnya harus luar biasa di keadaan yang terburuk sekalipun. Kita dalam keadaan terburuk, peluhnya, banyak nyalain keadaan, banyak nyalain orang lain, kita nggak semangat, kita lebih nggak semangat lagi.
ya kita nggak bisa jadi solusi. Akan sia-sia kehadiran kita. Makanya kita punya mentalitas yang excellent, roh yang luar biasa, karena Daniel adalah orang yang punya roh yang luar biasa, agak yang tidak ideal. Tapi justru di keadaan yang tidak ideal, di tempat yang salah, dia bisa naik, dia bisa dipromosi sama Tuhan, karena dia punya roh yang luar biasa. Ini Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi, ya, Daniel ini apa? Melebihi para pejabat tinggi dan para apa? Dan para wakil raja itu, karena ia apa? Mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa yang ada sama Daniel ini mengalahkan koneksi, kekuatan koneksi sekalipun. Di Daniel 12 dikatakan karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Again, diulang di dua ayat ini. Dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Lihat Bapak Ibu. Ternyata ada banyak problem yang kusut. Tahu kusut ya, benang kusut. Ya. Kalau kita ternyata hubungan itu bakar aja, buang aja. Ini dia bisa menguraikan keputusan. Berarti dia punya solusi untuk masalah yang kompleks, untuk masalah yang sulit. Ya, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel, Ibu. Jadi saya percaya bahwa doa itu penting, ya. Penyembahan itu penting. Tetapi doa dan penyembahan tidak berdiri sendiri. Doa dan penyembahan harus di follow up menjadi tindakan. Ada mentalitas yang excellent, ada hikmat yang jadi solusi buat orang lain tadi ya. Apalagi tadi um, inisiatif dan juga ada ketetapan hati. Ini adalah empat hal yang berjalan bersama dengan A dan penyembahan. Yang terakhir, saya percaya bahwa worship dan mission itu tidak bisa dipisahkan. Orang kasih dipercaya Tuhan menjadi komunitas yang bergerak dalam misi, mission, gitu ya. Fondasi dari mission itu adalah worship. Dasar dari misi adalah worship. Mustahil kita bisa hanyut gitu ya, atau on mission with God tanpa kita worship God gitu. Kita nggak akan bisa on mission with God tanpa kita punya penyembahan lebih dulu. Jadi penyembahan itu adalah fondasi dari mission. Kita kedua hal ini worship and mission itu nggak bisa dipisahkan. Ayat ini, ayat yang kita kenal sebagai aman agung Tuhan Yesus. Kita biasanya membacanya dari ayat 18 atau ayat 19. Tapi saya ajak kita untuk membacanya dari ayat 17. Dikatakan ketika melihat dia, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka apa? Menyembah. Yang pertama terjadi sebelum aman agung dilepaskan sama Tuhan Yesus, disampaikan, terjadi dulu penyembahan. Jadi ketika melihat dia, murid-murid itu menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi hasil dari penyembahan adalah mission. Jangan anggap remeh worship. Dan tanpa worship, harusnya nggak ada mission. Kita cuma punya kegiatan, kita cuma punya program, kita cuma punya aktivitas, tapi kita nggak on mission with God. Karena yang perlu kita ingat, Bapak Ibu rekan semua, apapun yang kita kerjakan di tempat kita masing-masing, di pelayanan kita masing-masing, misi yang kita kerjakan itu misinya Tuhan, bukan misinya kita. Dan yang mengerjakannya itu juga bukan kita, tapi Tuhan. Itu penyembahan. Tanpa worship nggak akan ada mission. Kamu orang yang menyembah Tuhan, menangkap hatinya Tuhan. Jangan mengerjakan misi tanpa menangkap hatinya Tuhan. Kecewa, tanpa kecewa ketika orang nggak support kita, orang kita lain nggak berubah, kita akan kecewa karena kita misi tanpa menangkap hatinya Tuhan. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup menangkap hatinya Tuhan. Saya ingin menutup dengan kalimat yang terakhir begini, Bapak Ibu. Si hubungannya worship sama mission, gini hubungannya. Di mana ada worship, di situ pasti akan ada mission. Di mana ada penyembahan, di situ akan ada misi. Misi itu kan bergerak maju ya, gitu ya, menjangkau
supaya di tempat yang tadinya tidak ada worship, jadi ada worship di situ. Misalnya kita menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Kita menjadikan Tuhan segala-galanya di hidup kita. Kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya, kita menyembah Dia. Jangan kaget kalau Tuhan cangkokkan hatinya Dia ke hatinya kita. Kita mungkin startnya dari kamar kita. Menangis di kamar, minta hatimu Tuhan. Tuhan taruh ya misi di hati kita, gitu ya. Untuk pergi, entah kemanapun, menjangkau kemanapun. Supaya kita datang ke orang-orang, datang ke jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Supaya tadi yang kita ketemu orang yang jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, gitu ya. Tadi yang ada penyembahan di hati mereka, gak ada penyembahan di hidup mereka, gak ada penyembahan akan Yesus di daerah mereka. Karena ada misi, jadi ada penyembahan di situ. Itu cerita terakhir untuk menutup menutup sharing saya malam ini adalah ada seorang di Meksiko namanya Enrico. Ini orang Meksiko, anak muda namanya Enrico. Enrico ini adalah seorang yang baru kenal Tuhan, mengalami kasih mula-mula. On fire, gitu ya. Dia mengalami Tuhan, dia on fire, dia semangat, gitu ya. Dan dia punya toko bangunan, gitu. Dia punya toko bangunan. Satu sore, toko bangunannya tutup, untuk pulang, dia bisa di kantor, karena kantornya itu jadi satu sama toko bangunannya, dia doa sama Tuhan. Minta jiwa-jiwa. Ingin semua orang ngalamin kayak aku. Kita mengasihi Tuhan, bisa merasakan kasih Yesus, tahu bahwa dirinya berharga. Dia doa di ruangan kantornya, dia menyembah Tuhan, dia minta hatinya tuh, dia minta jiwa-jiwa di kantor dia di toko bangunan. Waktu dia belum pulang, tiba-tiba dia dengar dengar suara klotek-klotek kamu, klotek-klotek, duduk, 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 klotek-klotek gitu ya. Dia buka jendela, dia lihat ternyata ada dua orang dengan mobil pick up lagi mencuri kayu di eh, toko bangunan dia. Itu kayu itu diangkutin gitu. Begitu lihat itu dia marah dong. Ya, pencuri mau mencuri kayu itu banyak kayu yang kalau dicuri. Dia mau marah tiba-tiba Roh Kudus bilang, tanya kamu minta jiwa-jiwa. Tiba-tiba begitu dia nangkep hatinya Tuhan, begitu pasangan hatinya Tuhan, tiba-tiba cara dia melihat dua orang pencuri itu beda. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dua orang itu lagi angkut kayu. Tiba-tiba si Enrico pemilik toko kayu itu join ikut angkutin kayu gitu. Loh, gitu. Kasih kan, "Loh, kamu siapa?" Dia bilang, "Tenang bro, gitu. Tenang, saya bantuin ya." Jadi tiba-tiba di pemilik toko kayunya itu benar angkat di kayu. Sampai penuh satu pick up itu terus tiba-tiba bilang, thank you ya, makasih ya, sudah bantuin kita ya. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh siapa? Gitu. Kita hasilnya gimana nih gitu? Dia bilang, oh enggak, saya nggak pernah beli hasil. Jadi ya, saya adalah pemilik toko kayu ini, toko bangunan ini. Kaget dong. Ya, kelihatan kan, mau kita apa ini? Kita kabur, kita pukul, kita apa gitu ya. Dan dia bilang, tenang, tenang, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Saya janji saya nggak akan lapor polisi. Saya nggak akan lapor polisi. Ya. Saya akan izinkan kalian untuk bawa satu mobil kayu ini. Ini satu syarat aja. Satu syarat sebenarnya gampang. Jika saya ngomong sama kalian 30 menit, kalian duduk dulu di sini, Anda berdua duduk di sini, izinkan saya ngomong 30 menit, tidak boleh disanggah, tidak boleh protes, tidak boleh marah gitu ya. Cukup biarkan sampai habis. Setelah itu Anda silakan bawa gitu satu mobil tetap. Oke, udah kan gampang kan? Udah, dua orang itu duduk dan selama 30 menit Enrico cerita tentang Yesus. Dia beritakan Injil, dia sharing tentang Tuhan yang mengasihi dia, dia kesaksian, dia sharing, udah di ujungnya dia doain dua orang itu. Bapak Ibu, singkatnya dua orang pencuri itu terima Yesus, bertobat, dan salah satunya jadi hamba Tuhan. Ada worship, di situ ada mission. Waktu Enrico menyembah Tuhan di kantornya, Tuhan kasih hatinya untuk dia punya misi. Supaya di tempat yang tadinya nggak ada worship, di hati dua pencuri tadi, jadi ada worship di situ. Jadi ada penyembahan di situ. Ada hati yang datang sama Tuhan. Saya percaya kalau kita membangun gaya hidup pujian dan penyembahan setiap hari seperti Daniel, harusnya setelah itu ada action. Keluar dari kamar doa kita, pasti ada tindakan. Tindakan nyata yang menjadikan kita berkat
membawa jadi berkat di tengah-tengah keadaan gagal sekalipun. Saya percaya kita bisa menyatakan Kristus dan membawa solusi di tempat mana. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya ajak kita untuk berdoa sebentar. Yuk. Mari kita tutup materi sebentar. Sama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, mau berdoa buat setiap kami, setiap pribadi di tempat ini, biar kami semua tidak meremehkan gaya hidup doa dan penyembahan. Saya prayer and worship yang dilakukan dengan disiplin akan mendatangkan sebuah dampak yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk bermisi, mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan. Apapun itu, ya dimanapun Tuhan mengutus kami. Tapi biar kami punya fondasi yang benar, ujian dan penyembahan dan doa di tempat yang gak kelihatan sama orang lain. Maka aku percaya bahwa kau mengutus Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di sini ke tengah-tengah dunia. Mungkin sebagian yang melayani di gereja, sebagian yang melayani di luar gereja, tapi berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami semua anak-anakmu boleh menjadi prophetic people yang menangkap hatinya Tuhan, menghidupinya, dan juga membawa solusi buat orang-orang sekitar kami. Kami hari ini, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami titik nol, seperti hubungan di Babel, Tuhan, mampukan kami untuk kami punya roh yang luar biasa, punya sikap yang berbeda, punya tidak semangat, justru sebaliknya, mampu memberi yang terbaik dan jadi jawaban di tengah-tengah keadaan yang salah sekalipun. Tadi yang terburuk sekalipun kami didapati berbeda dari orang-orang pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bikin kita apakah jadi akan para pemimpin di Terang Kasih? Ya, Pastor. Silakan, Pastor. Oke. Ini Bapak Ibu juga mendoakan rekan-rekan pemimpin dari Terang Kasih. Ada Bapak Charles, ada Ibu Iin, ada Bapak Yeremia, ada Ibu Wiwi, dan juga ada pengurusnya, ada Kak Erna, Kak Marlina, dan Kak Sarah. Izinkan saya berdoa buat para leader dan juga pengurus. Saya ajak kita semua untuk angkat tangan kita ke arah layar gadget kita masing-masing, boleh ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Kita angkat tangan kita ke arah layar gadget kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karyamu di tengah-tengah komunitas Terang Kasih Tuhan. Kau yang telah memberikan visi dan membuat komunitas ini bisa berdiri, Tuhan. Macam ini juga melayani, bermisi bersama dengan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena hebat, bukan karena kayanya kami, tapi karena hatinya Tuhan dan jiwa-jiwa. Berdoa buat Pak Charles, Bu Iin, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kau yang pakai mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan untuk menangkap isi hati Allah dan mengeksekusinya menjadi action plan, menjadi strategi untuk menjawab kebutuhan tempat Tuhan membawa mereka untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang belum dijangkau sekalipun Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, karena bekerja secara luar biasa Tuhan, mereka semangat keberanian untuk memberitakan Injil, untuk berdoa dan berdoa di dalam nama Yesus, tanda-tanda ajaran mujizat itu yang nyata dan terjadi lagi dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih. Urapi mereka seperti yang mengerti Rasul Paulus Tuhan Yesus, supaya banyak pemimpin dilahirkan di sana, ada orang-orang yang dibangun, ada komunitas yang dibangun di sana Tuhan, sehingga saya dikuatkan dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Yeremia Tuhan, berkati Tuhan, yang hikmat Allah menyertai kehidupannya Tuhan Yesus, dan ingat kuat nasihat, hikmat dan pengajaran, dan pewahyuan Allah mengalir dari perkataan Tuhan Yesus, untuk memberikan arahan, memberikan nasihat dan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih berkati kehidupannya Tuhan. Juga untuk Ibu Wiwi, Tuhan Yesus memberikan hati yang membalut, hati yang berangkat Tuhan untuk terbuka di dalam nama Yesus. Hikmat Allah adalah hidupnya Bapak. Kau pakai dia sebagai pemimpin juga di Terang Kasih yang memberikan jawaban, solusi, memberikan damai sejahtera, membawa ketenangan, membawa damai di tengah-tengah komunitas Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya akan jiwa-jiwa pada Ibu Wiwi Tuhan untuk dilayani Tuhan. Terima kasih dan juga buat Pak pengurus, buat HR, Amalina, Kasara, berkati Tuhan. Mereka boleh dipakai Tuhan dalam kekuatan mereka, karunia mereka untuk menopang, untuk mensupport visi dari Terang Kasih ini. Saya percaya tidak seorang pun dari mereka yang tidak berguna, semuanya berguna, semuanya bermanfaat, semuanya
dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan dengan segala eh, apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, segala berkat, segala kekuatan dan karunia boleh disatukan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa Tuhan Yesus. Berkati Kak Sarah, Kak Marina, dan karena Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa di karir, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar api penginjilan untuk menjangkau jiwa, biar api rasulan untuk membuat terobosan di manapun Tuhan, biar juga ada hikmat untuk mengajar, hati untuk merawat, dan juga sense of prophetic yang juga ada dalam komunitas ini untuk bergerak bersama dengan arahan Roh Kudus kami maupun Roh Kudus mau. Terima kasih Tuhan, kayak percaya Tuhan mempertemukan komunitas ini dengan orang-orang yang tepat yang menjadi potongan puzzle yang akan saling melengkapi, menumpang untuk mengerjakan isi hati Tuhan yang mengenapi seluruh apa yang jadi visi Tuhan atas komunitas ini. Terima kasih Bapak, kami memberkati komunitas Terang Kasih, bahkan juga di ibadah online-nya setiap Senin. Saya percaya Tuhan terus menyerahkan jiwa-jiwa untuk melengkapi, untuk dibangun, dijangkau bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes, berapa banyak diberkati hari ini. Amin. Saya berharap setiap saudara diberkati, sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan. Bisa kasih jempolnya mungkin, bisa kasih hatinya, bisa tulis di kolom chat. Terima kasih untuk setiap kita di sini. Dan kita masih ada beberapa pengumuman, tolong jangan pergi dulu. Tapi sebelum kita akan menyaksikan video, Rista bisa siap? Kita akan menyaksikan video. Bisa Kak, cuman